troubleshoot itu Mazda joget-joget iki. Mazda 6 ya, sorry ini ada tim baru yang lucu ya. Yo, semua aktif di bengkel Tomo, dapatkan layanan terbaik dari kami. Garansi 3 bulan, spesial item update 7 sih. Jangan lupa datang saja. Oke guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng channel kami dan dukung terus Bengkel Tomo supaya segera dapat 500 subscriber. Dan satu hal lagi, jangan lupa di like, share ke semua sosial media kalian karena konten di channel ini akan memberikan manfaat bagi ke semua orang. Halo Tomo Lovers, ya, perkenalkan nama saya Edi Haryanto. Nah, di sini saya akan membahas tentang mobil Mazda, di mana mobil tersebut tidak dapat hidup ya. Dan ada 4 bengkel yang tidak bisa menangani mobil tersebut ya. Nah, gimana caranya untuk menangani mobil tersebut? Ayo kita tanya ke kepala bengkel. Kita simak videonya. Oke guys, ya ini adalah trouble Mazda 6 sedan, immobilisernya bermasalah dan sudah wis acak-acakan, ora jelas kabeh. Nanti kita akan eksekusi menggunakan IDS ya, modulnya kita pakai VCM jelas. Ini kita pakai masuk ke sinar Windows 7 Mazda IDS, enter. Oke brother, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan rapikan dulu ini supaya lebih rapi ya, karena ya sudah berapa mekanik sudah yang mengerjakan ini dan berapa bengkel yang sudah menjadi sayembara di bengkel Tomo Probolinggo. Oh iya, jadi tadi itu lupa, dari awal itu nggak tak jelaskan sumber masalahnya itu dari mana, bla 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 bla, kenapa kok nggak bisa diregistrasi ya. Jadi ternyata itu RKE-nya atau remote keyless entry modulnya itu dia terbakar. Nah, ya, barangnya ya ini seperti ini. Halo Tomo Lovers, iya maaf ya, tadi saya lupa tidak pakai kacamata. Tunggu ya sebentar. Nah, gimana? Ganteng kan? Nah, sekarang kita tanya ke tim bengkel, gimana cara untuk menyelesaikan mobil tersebut. Cekidot. Halo Tomo Lovers. Nah, sekarang kita akan memanggil kepala bengkel tersebut untuk menjelaskan tentang mobil Mazda. Cekidot. Halo Bapak udah? Wah, halo. Yes. Cek, kamu orang mana? Saya orang Probolinggo. Oh, orang Probolinggo. Modelmu kok lucu. Oke, mau tanya apa ini? Nah, ini saya mau tanya untuk tentang mobil Mazda. Ini kenapa kendalanya? Gelap ini, gelap. Nah, oke. Hop, di sini kayaknya bagus ya. Kendala. Mic-nya ini tak ceritakannya. Oke, perkenalkan saya adalah Nurhuda Kukusantoso dari bengkel Tomo Probolinggo. Jadi di sini ada troubleshoot itu Mazda joget-joget iki. Mazda 6 ya, sorry ini ada tim baru yang lucu ya, lucu seperti boneka gosong tapi ya. Mazda ini sudah 6 bulan tidak hidup di sini. Jadi troubleshootnya itu pertama kali adalah RKE ya, keyless entry-nya itu dia bermasalah, terbakar dan kita lakukan untuk registrasi bla 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 masih nggak bisa. Dan kita sudah calling beberapa bengkelnya juga angkat tangan dan endingnya singkat cerita kita urut kabelnya semua, kita lakukan SOP-nya dan kita registrasi ulang menggunakan alat khusus memang untuk Mazda, yaitu alatnya namanya VCM. VCM itu adalah hardware-nya, tapi software-nya itu menggunakan IDS ya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di sesi setelah ini, yaitu sesi eksekusi ya. Sebenarnya sudah saya eksekusi, cuma nanti akan saya simulasikan untuk teman-teman siapa tahu yang punya kendala Mazda atau bagaimana mungkin bisa menjadikan untuk referensi. Nah, jadi seperti itu. Jadi siapa namanya Bung? Edi. Edi.
Ses atau Mister Edi ya, Mister Edi. Jadi keterangannya seperti itu. Setelah ini kita akan kupas secara tuntas masalahnya dan apa-apa yang harus dilakukan. Nanti kita akan bahas dan kita akan share di YouTube Bengkel Tomo Probolinggo. Jadi seperti itu, jangan kemana-mana ya, jangan di skip ya, karena pasti akan ada poin-poin penting yang Anda ingin tahu masalah Mazda ini. Dan saya kabari orangnya, tadi orangnya seneng banget sih, yang ini sudah bisa hidup mobilnya ya. Oke, cheers. Nih, Terima kasih untuk penjelasannya Bapak udah. Nah, untuk kali ini proses babak akhir, yaitu eksekusi yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Bengkel kami. Syekidot. Kita langsung eksekusi saja ya dengan Kepala Bengkel. Syekidot. oke, Monggo. sudah siap. Udah Pak. Oh ya, aku pinjam mikrofonnya dulu. Oke, jadi ini mic-nya sudah tak pegang ya. Jadi setelah ini kita akan diskusi. Nah, di sini kamera bisa mendekat ke sini. Ini saya sudah ada VCM ya. Nah, alat inilah yang bisa menyelesaikan trouble kasusnya. VCM 2. Ya, ini softwarenya nanti kita pakai IDS. Ya, jadi nanti tak lihatkan alat-alat yang sudah pernah kita gunakan ada di sana, nanti tak bukakan, tapi tidak berhasil. Oke, saya masuk ke mobil dulu dan kamera akan fokus ke perangkat-perangkat yang kita gunakan ya. Oke, kamera bisa lihat dulu ke sini. Tadi berantakan ini ya awalnya. Ya, ini berantakan semua tadi, sama yang di sana juga. Nah, itu sudah dibereskan sama tim tadi ya. Dan sekarang tinggal pemrograman ya, karena kabel-kabelnya sudah kita urut semua dan sudah aman gitu. Oke, let's go. Oke, jadi sekarang VCM sudah terpasang ya, ini sudah connect ya. Dan kita akan buka menu ke VCM-nya. Oke, kamera mungkin bisa mendekat, fokus saja ke sini ya. Kita pakai Mazda IDS 117. Tak sabar, loading. Ya. IDS Integrated Diagnostic Software. Nah, ini kalau Mazda biasanya orinya menggunakan IDS untuk scan-scannya. Dan kemarin tuh juga ini, Bro. Nah, kita sudah pakai VVDE K-Tools. Kita lihatkan alatnya. Dan ternyata masih gatot juga, gagal total. Ini kita pakai ya, atau entah mungkin harus kolaborasi, dan intinya tak bobol pakai ini nggak bisa memang Mazda ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah bisa bobol, barangkali itu mungkin cuma registrasi saja ya, karena ini ada beberapa DTC yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, karena persyaratannya ini untuk bisa normal dia nggak boleh ada DTC. Kita taruh saja situ. Nah, dan kemarin kita juga menggunakan ini X-Tool ya, X-Tool X-Series Service Tool ya, kita pakai yang masih tombol-tombol sih, yang warna merah. Kita juga pakai ini tapi nggak bisa tembus. Biasanya sih kalau yang mobil-mobil biasa nggak ada kendala langsung tembus, pakai VVDA pun juga langsung tembus gitu. Pasti teman-teman penasaran ini apanya ini kira-kira ya, nanti kita akan bahas. Dan sebenarnya masalahnya nggak ini sih, sepele sekali dan kemana-mana terus pokoknya. Oke, nah, jadi ini kita bisa lihat di sini vehicle Mazda 6 ya, atau Atenza ya. Jadi ini di Jepang sama di Cina ini disebut Atenza, atau di mobil konsepnya dulu itu Capella ya, sama Takera. Nah, itu di nama mobil konsepnya. Sekarang sudah launching itu di era 2000 menggunakan Mazda 6 atau Atenza. Oke, kita klik. Ini kita harus on dulu nih. Oke, ya. Ini tipenya ya, sudah ya. Ini untuk tipe rangkanya dia JM6 17 digit, dan kode mesinnya dia menggunakan kode LM Mazda 2500 cc. Ya. Setelah itu kita masuk ke sini, kita ke self test dulu ya. Coba remote-nya mana Mas? Ambilkan Mas. Ini remote dua-duanya ya, kita harus dekatkan dulu. Ini kita harus on dulu. Ini oke, jadi tanpa registrasi ini bisa, tapi nggak bisa starter ya. Ini sudah masuk ke DTC ya. Jadi ini semua DTC dia harus dihapus dulu sebelum kita melakukan registrasi. Ya, harus kita hapus dulu, pastikan beres. Jangan lupa kunci kontak posisi on atau patch buttonnya. Ini agak sabar ya, masih clear DTC.
Oke, rek DTC. Oke, jadi semua DTC sudah dihapus ya, tandanya pas. Nah, ini tadi yang DTC sudah dihapus. Nah, tapi memang ada beberapa sistem yang memang tidak bisa kita tembus, akan tetapi walaupun tanpa itu kita masih bisa untuk menghidupkan mesin ya. Setelah itu semuanya dihapus, kita langsung masuk ke body, security, pass function, enter. Oke, jadi ya tadi sudah diregistrasi dan untuk Mazda itu minimal remote-nya harus 2 ya. Jangan harap bisa selesai kalau hanya mengandalkan 1 remote ya. Jadi seperti itu. Terus setelah ini kita akan mencoba untuk starter ya. Ini mungkin kameranya bisa ke sini. Oke ya, ini steering lock-nya main ya. Kita akan coba ini apakah berfungsi sesuai dengan keamanannya atau enggak. Kita dekatkan. Dan itu sudah muncul tanda hijau kalau di rem itu warna hijau. Itu kemarin warnanya merah ya, bisa difokuskan. Nah itu dia. Seperti itu ya, yang penting sudah bisa fokus ya. Kalau dia sudah hijau begini berarti tandanya dia sudah berhasil. Tapi kalau pas off begini dia kok merah berarti dia tidak akan bisa terregister ya. Oke, kita coba starter. Nah. Oke, sip, kita akan tes drive. Berarti ini 2 remote ini sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan keamanannya ya. Thank you. Next, 2, 3. Oke bro, jadi ini mobil sudah kita tes ya. Sudah bangkit dari tidurnya sudah berapa bulan ya? 6 bulan lebih kayaknya sih, seingat saya lebih. Nah, jadi sudah mati suri. Masih enak sekali, handlingnya masih enak. Sorry agak goyang kameranya jadinya karena dipakai oleng ya. Tarikan juga masih jos. Oke, jadi seperti itu. Dan intinya trouble ini sudah close dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman bengkel di seluruh Nusantara dan juga untuk tim-tim locksmith ya, untuk tim immobilizer yang sudah berkenan untuk datang memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya sehingga trouble ini bisa close dan intinya sudah seneng rasanya. Sorry agak gerunjal, intinya sudah seneng karena trouble-nya sudah close. Nah, jadi ntar malam, ini kebetulan hari Sabtu malam Minggu, otomatis saya bisa berbahagia di malam Minggu dan tidak ada kepikiran lagi. Oke, brother, terima kasih sudah menyaksikan konten ini dan salam dari saya, Bengkel Tomo, Probolinggo. Oke, thank you. Kok mogok mari. तो खा लगा है मेला आके मेरा घर बसा जरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा. Oke Tomo Lovers, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kunjungi kami di Bengkel Tomo Probolinggo, Bengkel Kenzo Probolinggo, Bengkel Megatek Tulungagung, Tomo Haris Mobil di Kedangsari Surabaya, dan Tomo Gabel Motor di Kutoarjo Jawa Tengah. Dan jangan lupa unduh aplikasi Gua Tomo untuk memudahkan perawatan mobil Anda.